indah juga di taman ini. Wah, akhirnya aku bisa refreshing juga melihat taman-taman yang indah. Bunga-bunga juga indah-indah di sini loh, warna-warni juga loh. Wah, tapi kok aku sendirian ya? Kak Meta kemana? Kan kita mau janjian ibadah bareng di sini. Duh, jam berapa ini kita mau mulai? Mana ya Kak Meta ya? Kok belum datang ya? Kak Meta ini di mana sih? Aduh, Aku lihat. sorry Kak, sorry, buang Kak, sorry. untung aja Capek kenapa? aku lari-lari. Tadi itu saya di rumah itu keenakan, bersih-bersih, beres-beres. Sampai hampir lupa mau jumpa adik-adikmu sekolah minggu. Sorry ya adik-adik, sorry Iya, nggak apa-apa Kak, Kak. Kakak tenang sorry. dulu. Ambil nafas ya. Kita mau mulai nih. Sudah pas waktunya Kak. Nah, Oke. sekarang kita mau ajak adik-adik di rumah juga ya. Ibadah bersama dengan kita di sini Kak. Ya, yuk. Ayo silakan Kak diajak Kak adik-adiknya. Selamat pagi adik-adik. Halo semuanya. Hai. Jumpa lagi bersama Kak Meta dan Kak. Kak Mira. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Tentunya sudah semangat, sukacita. Tapi ingat loh, sudah mandi atau belum? Terus sudah rapi, berpakaian yang bagus, yang cantik, yang ganteng, duduk yang sopan. Persiapkan hati untuk siap memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau beribadah sekolah minggu ya. Tapi sebelumnya kita harus apa Kak? Iya ya, kita harus berdoa. Nah, Ayo adik-adik, adik-adik, siapkan kita berdoa hati. dulu ya. Siapkan sikap kita duduk tenang, kita akan beribadah, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan sudah membangunkan kami dengan udara yang segar, dengan sehat, dan kami siap untuk menerima firman Tuhan dan mengikuti ibadah sekolah minggu. Berkati kami Tuhan, supaya semua aktivitas dan kegiatan adik-adik selama menerima firman Tuhan dapat bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Kak Meta, coba sekarang Kakak lihat nih di pinggir-pinggirnya Kak Meta. Wah, banyak sekali bunga-bunga yang indah loh Kak ya. Kita mau ngajak adik-adik di sini supaya mereka bisa refreshing bersama kita loh Kak. Mereka bisa lebih semangat. Nah, Kak, tadi kita sudah sapa-sapa adik-adik yang ada di rumah. Tapi kita harus sapa Tuhan Yesus juga loh Kak. Lewat apa? Lewat pujian. Nah adik-adik supaya semangat yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau pujikan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Wah, bunga-bunga di sini bagus-bagus Iya, semua. Kak, bagus Tak pilih semua. Kak, tak pilih. Saya mau yang ini, aduh bagus sekali. Aduh, stop. Kak Meta gimana sih Kak? Kak Meta harus menjaga bunga-bunga yang ada di taman ini loh Kak. Karena bunga-bunga di sini itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kok bisa Kak Mira? Iyalah Kak, Tuhan itu menciptakan bunga-bunga di sini supaya teman-teman kita juga bisa menikmati. Lah nanti kalau kakak petik nih bunga-bunganya, nanti teman-teman kita yang mau ke taman, mereka merasa, wah tamannya kok biasa aja ya, nggak ada yang indah ya. Jadi mereka tidak bisa menikmati bunga-bunga ciptaan Tuhan loh Kak. Oh gitu ya. Berarti Tuhan kita itu hebat. Tuhan itu menciptakan bermacam-macam bunga, hewan, dan juga semua yang ada di sekitar kita. Kita Benar. juga merasakan semua ciptaan Tuhan itu ternyata
indah ya Kak ya. Dan Kita kita juga bisa terkagum melihat ya. juga loh nih. Iya. Coba kita bisa melihat warna-warni bunganya kan cantik-cantik Kak. Iya ya. Iya, adik-adik tahu nggak? Kita juga harus mengucap syukur. Tuhan sudah menciptakan alam semesta dengan matahari, bunga, hewan, dan juga diri kita. Kita punya mata untuk melihat. Kita punya indera penciuman yaitu hidung. Kita punya telinga untuk mendengar. Kita punya kaki untuk berjalan. Kita diberi kesehatan karena berkat kasih Tuhan, di mana Tuhan selalu menyertai dan memberkati adik-adik. Ya, Kita betul, akan Kak. bersukacita menyanyikan lagu Allahku Besar. Nah, adik-adik di rumah ikutin gerakan Kak Mira dan Kak Meta ya. Kita mau menyanyikan Allahku Besar. Yuk, kita nyanyi sama-sama. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Kak Mira, Ya, Kak. ternyata setelah saya lihat dari YouTube dan juga dilihat dari sini, adik-adik itu sudah taat semua loh ibadah online-nya. Oh, sudah taat ya? Iya, good semua. Mereka duduk manis, menyiapkan hati pas ada lagu-lagu itu mengikuti gerakan kita. Tadi saya lihat di situ ada Hana, terus ada Edward, ada Josie, kemudian ada Joel, terus ada Gilbert, terus juga ada Noel. Oh, Ada siapa banyak lagi, sekali Kak? ya, Kak, ya? Iya, saya lihat di Oh. situ mereka semua sudah goyang-goyang, sukacita, ngikuti gitu Kak. Oh, Seneng good, ya. good. Nah, kalau adik-adik di rumah taat itu membawa berkat loh adik-adik. Nah, berkatnya itu apa Kak Meta? Saat adik-adik yang di rumah ini takut, adik-adik ingat, oh iya ya, karena aku rajin ibadah, kemarin firman Tuhan bilangnya gini, oh janganlah takut, karena Tuhan itu pasti menyertai aku, menyertai adik-adik. Nah, adik-adik di rumah tinggal apa Kak Meta? Lipat tangan, tutup mata, berdoa sama Tuhan, supaya Tuhan menolong mereka. Betul Kak, kita menjadi anak yang taat. Mama, papa, dan juga Tuhan Yesus pasti senang loh. Adik-adik mau taat, mau melayani Tuhan, mau melakukan dan beribadah dengan tekun. Nah, Kak Mira punya lagunya, Kak. Nah, lagunya ini enak. Yuk, adik-adik di rumah, kita sama-sama nyanyikan lagunya ya. Judulnya TAAT ya. Ikutin gerakan Kak Mira dan Kak Meta ya. Yuk, kita nyanyi sama-sama. TAAT, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. TAAT, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT, taat. Nah, adik-adik, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau siapkan hati kita mau pujikan lagu
Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Titik, yuk kita mau siapkan hati, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami semua mau mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah kami hati yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, yuk kita melihat gambar yang ada di sini. Nah, gambar siapa itu adik-adik? Ya, Tuhan Yesus sedang berjalan dengan murid-muridnya. Nah, tapi ada siapa lagi yang ada di situ adik-adik? Ya, ada seorang yang sedang duduk di sana sambil mengangkat tangannya seperti ini. Oh, ternyata dia seorang yang meminta-minta adik-adik. Atau kalau di dalam kitab Yohanes dituliskan seorang pengemis. Nah adik-adik, ternyata pengemis ini juga matanya buta. Dia tidak dapat melihat sejak dari dilahirkan. Wah, kasihan sekali ya adik-adik ya. Lebih kasihan lagi adik-adik, karena pada waktu itu orang-orang menganggap bahwa kalau ada seorang yang mengalami penyakit atau mengalami penderitaan seperti matanya buta seperti ini, itu pasti karena ada dosa-dosanya. Baik dosa dia sendiri atau mungkin dosa orang tuanya. Wah, kasihan sekali Bapak ini adik-adik. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat orang buta ini, Tuhan Yesus mau menolong. Dia bahkan mengatakan bahwa kalau orang ini buta bukan karena dosa dia atau dosa orang tuanya. Nah, lalu apa adik-adik? Tuhan Yesus berkata, supaya kuasa Tuhan boleh dinyatakan melalui orang ini. Wah, adik-adik, Tuhan Yesus lalu melakukan sesuatu buat orang buta ini. Apa yang dilakukan adik-adik? Tuhan Yesus meludah ke tanah. Lalu dia mengaduk-aduk dengan tanah dan menempelkan adukan tanah itu ke mata orang yang buta tadi. Wah, adik-adik, banyak sekali ya cara Tuhan Yesus menolong orang-orang yang bisa berbeda-beda caranya. Tetapi saat itu Tuhan Yesus memakai adukan dari tanah untuk menolong orang buta ini. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah menunjukkan kesediaannya, kasih-Nya menolong orang yang buta ini. Tapi ada sesuatu yang harus dilakukan oleh orang buta ini sebelum dia benar-benar bisa melihat. Apa yang harus dilakukan adik-adik?
Tuhan Yesus berkata kepadanya, engkau harus pergi ke sebuah kolam yang namanya kolam Siloam. Lalu engkau harus membasuh dirimu di kolam Siloam itu. Nah, adik-adik, bapak yang buta ini, dia percaya yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan dia taat. Dia mau pergi ke kolam Siloam. Dan dia mau membasuh mukanya di kolam Siloam itu. Setelah bapak ini membasuh mukanya di kolam Siloam itu, maka adik-adik, matanya bisa melihat kembali. Matanya menjadi sembuh, menjadi celik, dan dia bisa melihat. Puji Tuhan, bapak ini senang sekali karena matanya sekarang bisa melihat. Karena Tuhan sudah menolong dia, membuatnya bisa melihat. Nah, adik-adik, sampai orang-orang yang ada di sekitarnya, tetangga-tetangganya, sampai semua menjadi bingung. Bukankah dia ini tetangga kita yang biasanya meminta-minta, yang matanya buta? Kenapa sekarang dia bisa melihat? Tapi adik-adik, orang yang lain lagi, dia mengatakan, bukan dia, mungkin cuma mirip, karena dia bisa melihat. Kalau yang kita tahu itu orangnya tidak bisa melihat. Nah, adik-adik, ternyata orang ini kemudian mengatakan, iya benar, itu aku. Sekarang aku bisa melihat karena Tuhan mengoleskan adukan tanah ke mataku dan menyembuhkan mataku. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Tuhan sudah menunjukkan kuasa dan kasih-Nya kepada bapak yang buta tadi. Tetapi bapak itu harus meresponi dengan percaya dan taat apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada dia. Ketika bapak itu percaya, taat, melakukan apa yang Tuhan katakan, yaitu membasuh dirinya di kolam Siloam, maka kemudian dia bisa melihat. Maka sesuatu yang baik terjadi dalam dirinya. Maka dia mendapatkan berkat Tuhan. Nah, adik-adik, demikian juga dengan kita. Dengan adik-adik, dengan kakak, dengan kita semua yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Tuhan Yesus sayang dan peduli kepada adik-adik, kepada kakak, kepada kita semua. Namun, kita harus meresponi kasih Tuhan dengan mau percaya dan mau taat kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Misalnya, adik-adik, Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu. Nah, apakah adik-adik sudah sayang kepada mama, papa, kakak, adik, opa, oma, atau teman-teman di sekitar adik-adik? Apakah adik-adik mau berbagi, mau peduli, mau saling menolong papa, menolong mama, menolong kakak, adik, berbagi? Nah, ketika kita mau melakukan seperti yang Tuhan Yesus katakan, taat, maka kita akan mendapatkan kebaikan dalam hidup kita. Maka kita akan mendapat berkat, akan mendapat sukacita ketika kita sudah mengasihi orang-orang lain seperti yang Tuhan katakan. Atau misalnya lagi adik-adik, ketika Tuhan katakan, jangan kamu khawatir. Nah, adik-adik, apakah adik-adik dan kakak dan kita semua sudah berdoa, menyerahkan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan kita dan mempercayakannya kepada Tuhan? Kalau adik-adik, kakak dan kita semua mau percaya,
dan melakukan seperti yang Tuhan katakan untuk menyerahkan kekhawatiran kita hari depan, kesehatan kita, kecemasan kita, menyerahkan kepada Tuhan, maka kita akan mendapat berkat dari Tuhan. Akan mendapat sukacita. Maka yang baik akan terjadi di dalam diri kita. Kita akan mendapatkan sukacita ketika kita taat, percaya kepada firman Tuhan. Nah, adik-adik, Ibrani pasal yang keempat ayat 7b mengatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ibrani 4 ayat 7b. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Tetapi ketika kita dengar firman Tuhan, kita percaya dan kita taat melakukan apa yang Tuhan katakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kami bagaimana Tuhan sudah menunjukkan kuasa dan kasih-Nya kepada seorang yang buta tadi. Dan Bapak itu meresponi dengan percaya dan taat kepada apa yang Tuhan katakan. Tuhan tolong adik-adik, kakak, kami semua untuk meresponi kasih, kepedulian, kuasa yang Tuhan berikan kepada kami dengan percaya dan taat kepada firman-Mu. Dan kami mau melakukan apa yang Tuhan sudah firmankan kepada kami, sehingga kami mendapat berkat, sehingga sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kami ketika kami percaya dan taat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan. Nah, sekarang adik-adik bisa mengambil amplop, lalu dimasukkan berkatnya di dalam amplop ini, dititipkan ke mama atau papa supaya bisa disampaikan ke gereja, atau adik-adik bisa minta tolong untuk mama papa bisa scan kode QR di sebelah sini. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami bisa memberikan persembahan. Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, berikan hikmat, dan biarkanlah persembahan ini boleh memperlebar kerajaan-Mu, boleh menjadi saluran berkat, dan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, waktunya untuk mengerjakan aktivitas. Tetap semangat mengerjakan ya. Aktivitas bisa dilihat pada tayangan berikut ini. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akhiri dalam doa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Pada hari ini kami sudah menyelesaikan sekolah minggu. Berkati Tuhan, adik-adik yang sudah senantiasa setia untuk belajar taat, supaya mereka menjadi anak-anak yang tekun dan juga menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami akan melakukan aktivitas dalam sepekan. Berkati mama papa supaya dapat sabar mendampingi adik-adik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. God bless you. Bye-bye.